Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Berliani Nurlahi dari kelas 1D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. NIM saya 1242101. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda ketahui tentang sinkretisme? Sinkretisme adalah proses perpaduan antara dua atau lebih budaya, agama, atau tradisi yang berbeda menjadi satu bentuk yang baru, tanpa sepenuhnya menghilangkan elemen-elemen asalnya. Sinkretisme juga sering terjadi di daerah-daerah dengan interaksi budaya yang tinggi, seperti akibat perdagangan, kolonisasi, atau migrasi. Dan jelaskan bagaimana sinkretisme dapat mempengaruhi masyarakat lokal. Pengaruh pada masyarakat lokalnya yaitu seperti penerimaan budaya baru, seperti sinkretisme dapat menciptakan toleransi dan pemahaman antar kelompok dengan tradisi berbeda. Dan yang kedua, dari identitas lokal yang khas, seperti masyarakat mengembangkan tradisi unik dengan mengembangkan elemen lokal dan asing, seperti dalam seni, musik, bahasa, dan agama. Contohnya seperti tradisi Jawa yang menggabungkan unsur Hindu, Buddha, dan Islam. Dan pertanyaan yang kedua ada, apa yang menyebabkan terjadinya Arab Spring? Setelah terjadinya Arab Spring, banyak negara yang mencari cara untuk menyeimbangkan Islam dan demokrasi, maka lahirlah Islam moderat. Apa motif dari Islam moderat? Penyebab dari Arab Spring yaitu yang pertama ada ketidakadilan sosial seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan tingginya angka pengangguran. Dan yang kedua dari represi politik seperti pemerintahan otoriter yang menekan kebebasan berpendapat. Dan yang ketiga ada dari teknologi dan media sosial seperti platform digital memudahkan mobilisasi massa dan penyebaran ide. Dan yang keempat, ada dari pemicu langsung seperti aksi bakar diri yang dilaksanakan oleh Mohamed Bouazizi di Tunisia menjadi simbol perlawanan terhadap rezim. Dan di sini ada motif Islam moderat, yaitu dari menyelaraskan agama dan modernitas, menciptakan pandangan Islam yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dasar agama, dan meningkatkan stabilitas politik seperti mengurangi ekstremisme dan mempromosikan pluralisme, memperbaiki citra Islam global, mengurangi stigma bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi atau identik dengan kekerasan. Dan pada pertanyaan yang ketiga adalah, setelah Utsmaniyah runtuh, kaum Islam menghadapi penaklukan yang menyebabkan inferioritas umat. Apa faktor penyebabnya dan apa yang muncul di tengah perasaan interior ini? Penyebab dari inferioritas adalah yang pertama ada dari kolonialisme. Seperti banyak wilayah muslim dijajah oleh negara-negara barat yang merusak kedaulatan dan ekonomi lokal. Dan yang kedua, kehilangannya khilafah atau kekosongan kepemimpinan global bagi umat Islam setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah pada 1924. Dan kemajuan teknologi dan militer barat seperti meninggalkan dunia Islam dalam kondisi terbelakang. Dan ada juga penyebab dari yang munculnya di tengah inferioritas, gerakan reformasi seperti kelompok seperti Salafiyah dan Ikhwanul Muslimin muncul untuk memvitalisasi Islam. Dan dari nasionalisme, banyak negara muslim lebih fokus pada pembentukan identitas nasional daripada persatuan Islam. Dan dari kebangkitan ekstremisme, sebagian umat melihat ekstremisme berbagai respons terhadap dominasi Barat. Dan pada pertanyaan keempat, mengapa penaklukan Konstantinopel sangat penting setelah mencapai puncak kejayaan pada abad sekian?
Kekhalifahan Utsmaniyah mulai mengalami pengunduran. Faktor apa yang mengkontribusi pada pengunduran tersebut? Pentingnya penaklukan Konstantinopel dan penyebab kemunduran Utsmaniyah pada itu adalah strategi geografis. Konstantinopel adalah pintu masuk antara Eropa dan Asia, serta pusat perdagangan penting, dan dari simbol kekuasaan Islam. Penaklukan ini mengakhiri kekaisaran Bizantium dan memperluas pengaruh Islam di Eropa, dan kemajuan teknologi militer, dan memperkenalkan meriam besar sebagai senjata utama dalam pengepungan. Penyebab kemundurannya Utsmaniyah yaitu dari kelemahannya administrasi seperti korupsi dan inefisiensi dalam birokrasi, dan kemundurannya teknologi seperti ketertinggalan dalam inovasi dibandingkan negara-negara Eropa, dan kekalahannya militer seperti di Perang Lepanto dan Perang Wina pada 1683, dan krisisnya ekonomi saat itu, hilangnya monopoli perdagangan dan inflasi akibat aliran emas dari dunia baru ke Eropa, dan dari pemberontakan internal, ketidakpuasan wilayah taklukan terhadap kekuasaan pusat. Dan di sini ada pertanyaan yang kelima adalah jelaskan bagaimana dinasti-dinasti kecil dapat terbentuk. Terbentuknya itu karena dari akibat runtuhnya kekuasaan sentral, kekhalifahan yang lemah memberi peluang kepada wilayah untuk memerintah sendiri, dan dari persaingan internal, konflik antar pewaris tahta atau pemimpin lokal, dan dari invasi asing. Seperti kekuasaan pusat hancur karena serangan luar, memungkinkan daerah untuk memisahkan diri. Contoh dinasti lokal yang sering berperang. Sebutkan dinasti yang memiliki kekuatan lokal yang sering terlibat dalam peperangan. Yaitu contohnya adalah dinasti Safawi atau Persia, terlibat perang dengan kekhalifahan Utsmaniyah, dan dinasti Mughal atau India berperang dengan kerajaan lokal dan melawan invasi luar. Dinasti Mamluk Mesir berjuang mempertahankan kekuasaan mereka dari Mongol dan Utsmaniyah, dan Kesultanan Aceh Indonesia berperang melawan penjajah Belanda di wilayah Nusantara. Dan di sini ada pertanyaan yang keenam, yaitu implikasi SPI dalam moderasi beragama. Memahaminya sifat toleransi atau menanamkan sifat toleransi sebagai pilar keberhasilan peradaban Islam pada masa keemasan seperti di Andalusia dan Baghdad, menunjukkan bagaimana toleransi antar umat beragama menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang maju. Saat itu Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dan bekerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan. Dan kita memahami hikmah dari konflik dan perpecahan, seperti perpecahan sejarah Islam juga mencatat konflik seperti perpecahan Sunni dan Syiah yang seringkali disebabkan oleh fanatisme kelompok atau politik kekuasaan. Ini menjadi pengingat bahwa perpecahan hanya membawa kemunduran. Dan ada pertanyaan yang ketujuh, yaitu apa ibrah yang kamu dapatkan dari pelajaran SPI dalam bersikap? Yang saya pelajari adalah menjunjung tinggi nilai keadilan sejarah Islam, menjunjung tinggi nilai keadilan sejarah Islam menunjukkan pentingnya keadilan dalam pemerintahan dan kehidupan sosial seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, mengutamakan ilmu dan inovasi pada puncak kejayaannya. Umat Islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar peradaban, sehingga melahirkan banyak ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina, dan begitupun membangun akhlak mulia seperti nilai-nilai kejujuran, amanah, dan kasih sayang menjadi pondasi utama yang menopang peradaban Islam.
Hal ini harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.